Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tata Nova Siliana. Saudara, kami akan lanjutkan untuk mengulas permainan Timnas Indonesia yang berhasil menaklukkan Tiongkok 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Romeni di menit 45 tadi, Saudara. Dan ini membuka asa bahwa Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan untuk mengulas permainan Timnas Indonesia kontra Tiongkok tadi, kami sudah tersambung bersama pengamat sepak bola, ada Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat malam Bung Ropan. Selamat malam Tata. Bung Ropan, kita tentu sangat senang sekali pada malam hari ini Timnas kita berhasil mengalahkan Tiongkok 1-0 tadi lewat Ole Romeni. Kalau Anda sendiri melihat permainan Timnas tadi kita bagaimana, Bung? Ya, tentunya kita harus bersyukur ya, sukacita apapun itu. Ya, itu walaupun lewat penalti, tapi perjuangan anak-anak sudah terbukti ya di depan publik. Kembali kita clean sheet, ya, tidak kebobolan setelah menang lawan Bahrain, dan kali ini juga kita tidak kebobolan. Dan Ole Romeni 3 pertandingan 3 gol, luar biasa perjuangan dari anak-anak. Dan Patrick Kluivert saya harus bisa memuji ya. Kenapa saya memujinya? Ini ada rasa percaya diri yang tinggi, memainkan sekaligus 4 pemain ada di Liga 1. Dan semua mereka bertanggung jawab, membuktikan bahwa mereka tidak kalah hebatnya dengan pemain-pemain abroad. Kita bisa lihat penampilan dari Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri, Rizky Ridho, Egy, semua tampil oke. Bahkan Beckham Putra ketika dimasukin di babak kedua juga memperlihatkan performa terbaik. Jadi ini suatu modal yang sangat bagus buat kita. Dan apa yang dilakukan oleh PK atau Patrick Kluivert dengan menempatkan 3 bek kembali di belakang, Kapten Jai Ises, ada Rizky Ridho dan Justin Hubner, ini bagus tentunya. Di depan kalau bermain dengan 4 gelandang, kita tahu bersama Yaakob ditarik agak ke belakang, bukan Kevin Dix. Itu catatan yang penting, Kevin Dix masuk tapi di babak kedua, tapi Yaakob, itulah keberanian dari PK yang saya bilang harus dipuji, dengan Yaakob dimainkan lebih awal. Kalau di kiri kan memang ada Verdong, di tengah Tom Haye dan juga Pelupesi, di depan Egy, kemudian mendorong Kambuaya agak ke kiri, Egy di kanan untuk bisa mendukung Ole Romeni. Jadi pasangan yang sebenarnya ini di luar perkiraan. Karena tadinya kita lihat Lili Pali akan main Vano, tapi akhirnya Vano dimainkan di babak kedua. Kemudian Yaakob didorong ke depan, Kevin Dix ada di bek kanan, tapi perubahan itu tidak terjadi ya, apa yang diinginkan oleh kita semua. Tentunya bagi PK dia punya konsep lain, dibantu oleh para asisten Alex Pastur, Vandenberg dan Dani Lansat. Jadi ini satu kelengkapan yang sangat bagus, dan bagaimana rasa percaya diri yang diberikan kepada pemain, dan pemain menuntaskan dengan baik begitu. Baik, dan kita juga tadi melihat beberapa chemistry antara Ole Romeni dan juga Egy Maulana Fikri ya Bung ya, begitu ciamik sepanjang babak pertama. Anda melihatnya perpaduan keduanya ini bagaimana khusus dari 2 tokoh ini, Bung? Iya, kalau Ole kita tahu kan dia finisher ya, dia untuk bisa membuat gol, tugas dia ya di kotak penalti sebagai pemain nomor 9, walaupun dia sebenarnya pemain nomor 10 ya. Tapi Egy, dukungan Egy dan Kambuaya ini yang membuat hidup permainan. Egy oke, tidak jelek bermain, bagus, tapi kadang terlalu banyak menggocek bola atau membuang bola kesempatan yang dia lakukan. Bisa dia umpan ke teman atau ke Ole atau ke siapapun dari lini kedua, tetapi dia memaksakan diri. Tapi oke lah, secara keseluruhan saya nilai bahwa Egy bermain dengan baik dan dia membayar kepercayaan yang diberikan oleh Patrick Kluivert. Demikian juga kan dengan Kambuaya, yang tadinya saya pikir dia akan bermain dari gelandang, tetapi dia digeser ke kiri, dan dari dia kan penalti terjadi ketika ada Wang Zhijiang yang bisa menggait kakinya sehingga terjadi penalti itu di menit 42 yang diselesaikan di menit 45 oleh Romeni. Dan ada menarik saya pikir di sini ya Tata ya, itu gol ini tadinya kan orang memperkirakan bahwa Jai Ises yang akan mengambil penalti itu, bukan Ole. Karena Ole ada jauh di belakang, tapi ketika semua selesai, ini seakan-akan dalam tanda kutip ada tipu-tipu sedikit yang dilakukan. Akhirnya Ole yang masuk, Jai mundur dan Ole yang masuk. Dan Ole dengan ketenangan, ini tidak gampang untuk mengeksekusi penalti. Kevin Dix diberikan kepercayaan lawan Australia, di menit-menit awal gagal mengeksekusi penalti, kena tiang. Tapi sekarang Ole Romeni menghadapi bola dengan sangat tenang, dan memang naluri membunuh gawang sangat tinggi, dan dia mengecoh penjaga gawang Cina ya, Dailei yang melompat ke arah yang berlawanan, dan dia bisa menembak ke sisi kiri penjaga gawang. Jadi ini ketenangan yang luar biasa yang ada, karena ini tekanan dari penonton kan, puluhan ribu yang melihat langsung
Jadi memang harus perlu orang yang tenang dan memang oleh pas untuk maju sebagai eksekutor, bukan Jai Ises. Walaupun saya pikir Jai Ises yang akan mengambil di awal, tapi ketika Oleh berdiri saya yakin ini pasti gol. Karena memang dia adalah orang yang spesialis untuk bisa pencetak gol, ya. Dan naluri dia memang begitu dan menjadi kenyataan bahwa dia menjadi pencetak gol dan man of the match pada pertandingan ini. Layaklah dia mendapat man of the match karena gol Sematawayang itu lahir dari kakinya, begitu Tata. Baik, Bung Ropan, tentu nanti kita akan membahas lagi terkait permainan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Namun sebentar dulu kita tahan, kita akan melihat untuk laporan lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno terpantau ramai saat pertandingan, saudara.